Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, Allah Akbar, jaya. Oke. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada pengibasan budaya positif yang akan disampaikan oleh saya, Zuniar Kainedi, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Brebes. Saya akan memberikan beberapa informasi. Saya di sini tidak menggurui Bapak Ibu, tapi kita belajar bersama bagaimana memahami budaya positif yang harus kita terapkan sehari-hari kepada murid-murid kita di sekolah dan menciptakan lingkungan yang positif untuk sekolah kita tercinta. Saya akan memberikan pengertian, kemudian bagaimana caranya disiplin positif dan juga kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan universal. Sekarang kita bermain dulu. Saya minta Bapak Ibu menggenggam kedua tangan. Menggenggam kedua tangan. Iya, kedua tangan. Satu persatu, satu-satu saja Bapak. Satu-satu saja. Menggenggam kedua tangannya masing-masing, kemudian secara berpasangan. Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu coba dengan pasangan masing-masing Bapak Ibu merayu, membujuk, menghardik, mengintimidasi atau bahkan memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar pasangan dari Bapak Ibu mau membuka genggaman tangannya. Kira-kira caranya bagaimana? Silahkan. Monggo. Silahkan. Tiga berpasangan. Boleh. Sukarela gimana? Membuka dengan sukarela. Boleh. Ini caranya. Ada membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang. Bu, bagaimana? Saya beri waktu 10 detik untuk merayu atau mencari jalan pasangan Bapak Ibu untuk membuka tangannya. Ya, ada yang merayu dan menggoda. Bagaimana? Ada yang secara sukarela. Ya, mereka secara sukarela itu membukakan genggaman tangannya. Secara sukarela. Oke, cukup Bapak Ibu, terima kasih. Sekarang saya ingin tahu, kira-kira tidak ada yang mau membukakan, bahkan tidak ada yang mau membukakan setelah beragam cara dilakukan tidak mau. Nah, ada yang mau dan ada yang tidak mau. Kira-kira motivasi apa sih? Motivasi apa sih dari Bapak Ibu itu mau membukanya? Bagaimana caranya? Apakah ada yang mau membuka? Kenapa? Karena tidak ada yang harus saya pertahankan. Karena tidak ada tujuan untuk menggenggamnya. Jadi saya lepaskan gitu ya. Apakah ada yang membuka di sini? Tak pasrah. Oke. Di meja yang ketiga, apakah ada yang membuka dengan sukarela? Oke, pada dasarnya Bapak Ibu, ketika kita mau menggenggam ataupun membuka, siapa yang memiliki kontrol? Diri sendiri, betul sekali. Itulah yang ingin kita gali kepada murid-murid kita. Bagaimana kita menumbuhkan budaya agar mereka itu tersadar dari dalam diri. Ya, motivasi itu, kemudian perilaku itu datang dari dalam diri mereka sendiri.
kita berbicara tentang teori kontrol. Dari Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang biasa disebut sebagai choice theory, yang pertama adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita sebagai manusia, kita tidak suka dipaksa. Betul Bapak Ibu? Betul. Nah, tapi ketika kita menjadi murid, ya, kita kan sering ya dipaksa oleh orang tua kita, oleh guru kita. Kita seolah-olah menurut orang tua ataupun guru. Itu yang disebut sebagai ilusi guru untuk mengontrol murid. Mereka, walaupun mereka manut, ya, mereka mau melakukan perilaku itu, tapi itu pada dasarnya adalah sebuah ilusi. Ilusi guru untuk mengontrol murid. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Barangkali di sini Bapak Ibu tadi ada yang membujuk, ayolah dikatakan, yo kan wis kue, wis tak sunting nah, wis tak main duit dan lain sebagainya. Ada bujuk rayu yang seperti itu. Ya, memang siapa tuh ya? Oke, memang pada dasarnya kita melihat bahwa ketika kita membujuk seseorang, memang mau menuruti keinginan kita, seolah-olah mau untuk dikontrol. Tapi dalam jangka yang panjang, murid akan sadar bahwa bujukannya tidak lagi bermanfaat untuk dirinya. Itu adalah sebuah ilusi. Semua penguatan positif atau bujukan efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Mungkin Bapak Ibu dan saya sendiri pernah melakukannya, mengkritik murid yang salah di depan teman-temannya. Namun, hal ini membuat mereka merasa identitas mereka selalu negatif, selalu merasa tidak berguna. Dalam jangka waktu yang panjang tentunya tidak akan baik untuk perkembangan murid. Kemudian yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, pada ilusi yang terakhir ini, orang-orang dewasa itu percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab atas murid-murid mereka atau anak-anak mereka, sehingga apapun yang dikatakan oleh orang tua ataupun orang dewasa dan kita sebagai guru adalah yang terbaik. Mereka tidak boleh memilih sebuah pilihan. Pilihan orang tua, pilihan orang dewasa selalu baik. Pada waktu jangka yang panjang ini tidak akan baik, karena menganggap bahwa semua yang mereka lakukan untuk kepuasan orang dewasa dianggap baik, sedangkan apa yang mereka lakukan dianggap buruk. Hal ini akan menciptakan hubungan permusuhan, Bapak Ibu. Mengerikan ya? Mengerikan sekali. Nah, sekarang kita mencoba mengubah paradigma stimulus dan respon menjadi pendekatan teori kontrol. Pendekatan stimulus respon melihat realita atau kenyataan atau kebutuhan kita itu sama. Orang dewasa memiliki kebutuhan yang sama dengan anak-anak. Apakah begitu? Tentunya tidak ya. Maka kita akan kembali pada teori kontrol, yaitu realitas atau kebutuhan kita itu pasti berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal orang yang satu dengan orang yang lain tentunya memiliki pandangan yang berbeda. Lalu yang ketiga, kita mencoba mengubah orang lain. Padahal kita apakah bisa mengubah orang lain? Tentunya tidak. Datang dari dalam diri. Kemudian perilaku buruk selalu dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Misalkan ada anak yang bolos, tentunya kita tahu bahwa dia memiliki tujuan. Contohnya anak saya sendiri, E7, ya, hari Jumat itu membolos. Tapi dia memiliki tujuan apa? Tidak ingin ikut pramuka. Semua kegiatan memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Yang bisa mengontrol kita hanya diri kita sendiri. Pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri.
Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan, ya bujukan adalah sesuatu yang gagal. Pada teori kontrol, kita mempercayai bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Pada stimulus respon, mode berpikirnya adalah menang dan kalah. Sedangkan pada teori kontrol berpikirnya adalah menang dan menang, tidak ada yang salah. Nah, sekarang kita coba melihat nilai-nilai kebajikan universal. Seperti Bapak Ibu yang sudah tumbuhkan kepada murid-murid kita, ada profil pelajar Pancasila. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin kita tanamkan dan tumbuhkan pada anak-anak kita. Selain profil pelajar Pancasila, ada IBO Primary Years Program. Ini nilainya. Kemudian ada 9 pilar karakter. Lalu ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Kemudian ada the 7 essential virtues. Dan yang terakhir adalah the virtues project. Nah, dari nilai-nilai kebajikan tadi yang sudah saya tampilkan, intinya adalah menguatkan karakter. Karakter murid apa sih yang ingin saya kembangkan? Tentunya anak-anak yang suka bolos, suka alfa, kemudian tidak ingin mengerjakan tugas, pasti memiliki nilai dalam dirinya yang patut untuk dikembangkan dan menjadi identitas dia. Contohnya saya sudah menemukan, kita tahu bersama ada satu anak di E10 yang luar biasa ya, tidak pernah berangkat, kadang mau bolos, tapi ketika dikelompokkan, dia bersama kelompok, ternyata dia bisa menjadi pemimpin dalam kelompoknya. Oh, ternyata bocahku ini ngomongin jembling, bisa ya ternyata. Nah, nilai-nilai kebajikan inilah yang harus kita kembangkan pada dalam diri mereka. Nah, kalau yang misalkan kita ingin melihat seseorang dari kelebihannya atau dari kekurangannya, kita mau menerima seseorang dari kelebihannya atau dari kekurangannya, Bapak Ibu? Dari kelebihan atau dari kekurangannya? Tentunya dari kelebihannya. Oh, nyoma senangnya dolan karo Mbak Lili. Soalnya Mbak Lili enakan, netral. Tidak mungkin kan saya mau berteman dengan si A karena dia itu cengeng. Kita melihat sesuatu yang negatif pada diri dia. Tidak mungkin seperti itu. Kita harus menerapkan inquiry apresiatif, di mana kita melihat keunggulan dari dalam siswa. Apa sih yang perlu kita kembangkan lebih lanjut dari kelebihan yang dia punya? Itu tujuan kita untuk mengembangkan nilai-nilai kebajikan. Nah, sekarang saya ingin tanya, apa yang membuat Bapak Ibu mengikuti acara ini? Pengalaman, diundang, untuk pengetahuan, masih ada ilmu yang masuk, sharing-sharing. Oke, berarti Bapak Ibu memiliki motivasi dan tujuan untuk mengikuti acara ini. Dan penasaran, ada apa sih? Oke, nah itu adalah motivasi yang datang dari dalam Bapak Ibu. Kita belajar tentang motivasi. Sama, saya juga masih belajar tentang motivasi dan mengendalikan motivasi dari dalam diri saya sendiri. Kita belajar tentang motivasi. Nah, menurut Dian Gosen, teori motivasi itu ada 3. Teori motivasi yang paling bawah, yang paling mendasari dari manusia, yang paling dasar adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita pastinya pernah ya melakukan sesuatu hanya karena tidak mau mendapatkan hukuman atau konsekuensi dari kejadian itu. Biasanya bapak-bapak yang suka cari aman, daripada bojone yang rewel. Mungkin seperti itu. Aman. Pak Akmal aman. Bojo. Daripada ketahuan. Dari aman. Nah, ini adalah motivasi yang paling rendah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi yang paling rendah ini biasanya timbul pertanyaan,
Kalau saya tidak melakukan hal ini, hukuman apa yang akan saya terima? Konsekuensi apa sih yang akan saya dapatkan ketika saya tidak melakukan sesuatu itu? Itu teori motivasi dari Yanikoshi yang pertama. Dan yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Selain mendapatkan imbalan, penghargaan, mereka yang memiliki motivasi yang kedua juga ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain. Biasanya kan orang-orang itu kan melakukan agar mendapatkan pengakuan. Pikirah hebat lah, nyong meluki lah. Nah, seperti itu. Itu adalah motivasi yang kedua. Nah, pada motivasi yang kedua ini, pertanyaan yang timbul adalah imbalan apa yang akan saya dapatkan? Keuntungan apa yang akan saya dapatkan dari kegiatan itu? Itu motivasi yang kedua. Nah, motivasi yang pertama dan kedua datangnya dari luar atau eksternal, faktor eksternal. Yang ingin kita tumbuhkan pada anak-anak kita adalah motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Saya mau ikut guru penggerak karena saya bisa belajar untuk menghargai saya, untuk manfaat saya, untuk tambahan ilmu saya. Nah, itu datangnya dari dalam diri. Motivasi yang ketiga ini, yang paling tinggi ini, yang kita coba tumbuhkan pada anak-anak kita. Begitu Bapak Ibu. Menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Kita tidak jarang menemukan anak-anak kita ketika ditanya, kamu mau jadi apa? Gak tahu Bu. Kamu mau kuliah di mana? Gak tahu Bu. Terus kamu mau kerja apa kuliah? Gak tahu Pak. Nah, kita sering menemukan seperti itu nih Bapak Ibu, karena motivasi yang datang dari dalam diri mereka itu tidak dari diri sendiri. Antara ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau mereka menghindari hukuman. Itu. Nah, kalau mereka datangnya dari dalam diri, sekolah yang betul-betul mereka sadar bahwa saya itu memang membutuhkan pendidikan, saya itu memang butuh sekolah untuk menggapai masa depan saya. Nah, itu kan berarti datang dari dalam diri ya. Itu pasti memiliki keinginan atau impian setelah ini. Nah, sekarang kita mengenal hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sebenarnya bedanya apa ya? Hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Oke, kita bisa melihat sambil di depan perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Pada baris yang paling atas, kita bisa mengidentifikasikan bahwa hukuman merupakan identitas yang gagal Bapak Ibu. Selain itu, pada hukuman tercetak abu-abu atau lebih gelap. Biasanya sesuatu yang lebih gelap kan tidak memiliki masa depan ya. Makanya ketika kita memberikan hukuman, itu tidak baik untuk murid-murid kita. Nah, tapi pada konsekuensi dan restitusi itu yang bisa kita sebut sebagai disiplin, atau yang kita diskusikan hari ini, disiplin positif. Letaknya ada di konsekuensi dan restitusi, merupakan identitas yang sukses. Nah, di sini hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kalau pada konsekuensi, sesuatu yang memang harus terjadi. Sama-sama harus terjadi, namun hukuman itu menyakitkan, konsekuensi tidak menyakitkan. Sedangkan pada restitusi merupakan pilihan, dia akan melakukan atau tidak akan melakukan. Kemudian hukuman tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Pada restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian korban mendapatkan keadilan,
Korbannya bisa merasa diabaikan atau merasa tidak ada. Itu pada konsekuensi. Namun pada restitusi, korban mendapatkan ganti atau mendapatkan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Kemudian murid akan merasa tersakiti. Pada konsekuensi, anak dibuat tidak nyaman. Sedangkan pada restitusi, anak mendapatkan penguatan. Lalu pada hukuman adalah perilaku pasif agresif. Oke, kita lanjutkan. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi masalahnya pasti akan terselesaikan atau terpecahkan. Sistem akan berjalan bila murid tidak takut, memerlukan monitoring, harus dievaluasi terus. Kemudian pada restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Berlaku pada sebuah, kalau hukuman biasanya kita akan mengatakan peraturannya adalah kamu tidak boleh terlambat. Kamu harus membersihkan toilet. Biasanya seperti itu di Bapak Ibu. Itu hukuman, sangat menyakitkan bagi murid. Kemudian kalau pada konsekuensi, apa peraturannya? Kita tanya kepada murid-murid kita. Apa peraturannya? Datang 645, misalnya seperti itu. Kemudian, mampukah kamu melakukan hukuman atau melakukan pengganti dari kesalahan yang kamu lakukan? Kemudian kita apresiasi karena mereka mau untuk menggantinya. Kalau pada restitusi, apa yang kamu yakini? Kalau sesuatu yang kita yakini itu kan pasti akan melekat, tidak akan lupa. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, ketika biasanya kalau anak-anak terlambat, kalau pada hukuman kita langsung menjatuhi hukuman. Kamu terlambat, silakan bersihkan toilet sampai jam 3. Contohnya seperti itu. Kalau pada konsekuensi, karena kamu terlambat, kamu harus bisa misalkan menyapu atau membersihkan halaman. Apakah kamu mau? Iya, mau. Tetapi pada restitusi, kenapa kamu terlambat? Ketika dia menyampaikan alasannya, kalau pada hukuman dan konsekuensi biasanya tidak mau tahu alasan mengapa mereka terlambat. Kalau pada restitusi kita harus tahu apa alasan dia terlambat. Kemudian pada restitusi kita kembalikan kepada anak. Kalau kamu sudah terlambat seperti ini, kira-kira cara apa yang bisa kamu tawarkan agar kamu tidak terlambat? Kalau dia mampu mengetahui kesalahannya mereka, tentu mereka akan tahu solusi yang harus mereka punyai untuk masalah itu. Kemudian pada hukuman itu negatif, konsekuensi netral, dan restitusi adalah sebuah yang positif. Oke, ini juga perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sepertinya sudah ada gambaran ya Bapak Ibu. Kita kembali hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sekarang kita bedakan. Pernyataan yang pertama, terlambat hadir di pembelajaran daring 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran. Kira-kira ini hukuman, konsekuensi, atau restitusi Bapak Ibu? Yang pertama, pernyataan yang pertama dulu. Terlambat hadir di pembelajaran dari 15 menit dan diminta untuk tinggal 15 menit sesudah kelas usai untuk membahas ketertinggalan pembelajaran.
Bagaimana? Sepakat ya? Oke, pernyataan yang pertama adalah konsekuensi. Sifatnya netral, mereka tidak merasa tersakiti. Pernyataan yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran matematika. Pelajarannya Pak Iqbal dengan Pak Bambang. Hukuman karena merasa menyakitkan. Tidak adil kalau terlambat 10 menit. Hanya 10 menit untuk berlari lapangan basket sebanyak 2 kali. Tidak adil, menyakitkan untuk si murid. Nah, untuk menciptakan restitusi, untuk kita melaksanakan restitusi, tentunya kita harus membuat keyakinan kelas agar semua anggota kelas itu meyakini apa-apa saja yang mereka yakini. Apa sih keyakinan kelas, Bapak Ibu? Apakah ada yang sudah tahu apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas, kepercayaan, aturan. Apakah ada lagi? Sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran. Tepat sekali, terima kasih Bu Esa telah memberikan gambaran yang cukup jelas untuk kami semua. Betul sekali ya, yang keyakinan kelas adalah buah pikiran bersama dan disepakati bersama. Jadi kira-kira aturan atau bukan keyakinan kelas itu? Kira-kira keyakinan kelas itu sebuah peraturan atau bukan? Sebuah pemikiran dari anggota kelas untuk diyakini bersama dan dilaksanakan bersama. Apakah itu sebuah peraturan atau bukan? Kira-kira Bapak Ibu? Kesepakatan. Ya, berarti peraturan atau bukan Bapak Ibu? Bukan. Kesepakatan, keyakinan, bukan sebuah aturan. Karena sudah ada kalimatnya ya, peraturan dibuat untuk. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu seperti apa? Kita lihat pada pernyataan yang pertama. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan 2 atau kendaraan bermotor? Kenapa kita harus menggunakan helm, Bapak Ibu? Pengamanan, keselamatan. Nah, itulah yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Keselamatan. Apakah keselamatan itu sebuah peraturan? Bukan, tapi keyakinan. Ya, kalau peraturan berarti dalam undang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa menyebutkan bahwa dan lain sebagainya ya, yang sangat gundreng di kepala. Nah, itu juga yang kita bisa lihat pada murid-murid kita. Dengan peraturan sebanyak itu, mereka tidak akan ingat peraturan-peraturan apa saja. Yang kita tanamkan adalah keyakinan mereka. Keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari, setiap saat? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kira-kira untuk apa Bapak Ibu? Kesehatan. Ya, tepat sekali. Itulah yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak kita. Keyakinan itu. Biasanya keyakinan itu memang disepakati oleh seluruh anggota kelas. Begitu. Kemudian ini contoh untuk menciptakan keyakinan kelas ya, ada tampak seperti dan tidak tampak seperti. Nah, ini ada rasa hormat, ada bekerja, kemudian ada rasa diterima dan memiliki. Tampak seperti akan terlihat ketika ini berperilaku, terlihat, terdengarnya, yuk saya bantu. Ya, berarti mereka sudah meyakini. Kemudian di perilakunya juga terlihat tersenyum ramah, memberikan salam. Kemudian terlihat berempati terhadap orang lain. Lalu kita juga bisa membuat tugas guru dan tugas murid. Guru tugasnya, nah makanya tidak jarang
Mungkin Bapak Ibu yang perhatian di kelas saya, di depan pintu itu ada tulisan guru yang terlambat tidak boleh masuk. Mungkin Bapak Ibu pernah melihatnya. Nah, ini mungkin penyebab dari mereka sudah mengetahui antara tugas guru dan tugas murid. Ya, ini juga harus adil. Kalau misalkan kita menuntut guru untuk mengerjakan tugas, berarti kita juga mempunyai tugas untuk mengoreksi dan menilai pekerjaannya mereka. Kalau misalkan mereka mengerjakan terus kita tidak nilai, ya mereka juga tidak akan mengerjakan karena pikirannya, yo panggo apa yang mengerjakan, wong ora dinilai, wong ora dikoreksi. Mungkin seperti itu nih gambarannya Bapak Ibu. Saya juga masih belajar untuk itu. Kemudian berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan dan juga teori kontrol, kita akan membahas berkenaan dengan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ada 5. Ada rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kekuasaan, ada kebebasan, ada kesenangan, dan ada bertahan hidup. Rasa kasih sayang dan rasa diterima itu biasanya kita memberikan perhatian kepada murid, memberikan kasih, memberikan sayang, memberikan cinta, memberikan perhatian, ya entah itu dengan ucapan ataupun perlakuan kita. Karena setiap manusia itu akan memiliki kebutuhan dasar ini. Ini adalah kebutuhan dasar. Kemudian kekuasaan atau power. Ya, ada nih siswa kita yang ketika tidak dikasih tugas, dia itu seenaknya. Tapi ketika dibebankan, coba Mas Galih bertanggung jawab di kelas E9, jangan mengganggu kelas lain. Apa akibatnya? Mereka akan kondusif karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Dia merasa memiliki power, dia merasa memiliki kekuatan, ya pemimpin. Oh, saya menjadi pemimpin nih. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Sama seperti kita bebas, kita berhak bebas untuk melakukan apapun yang terbaik untuk diri kita. Sama seperti murid kita, mereka juga memiliki kebutuhan dasar itu. Kemudian ada kesenangan. Kemudian ada kesenangan. Kesenangan itu mereka apa? Apakah nge-game, apakah main, apakah ngopi, apakah jajan, apakah ngedance. Ya, itu adalah sebuah kesenangan. Kemudian yang terakhir adalah bertahan hidup. Makan, minum, berpakaian, itu kebutuhan dasar bertahan hidup. Nah, kita sebagai guru diminta untuk melengkapi kebutuhan dasar mereka semampu kita. Kemudian yang selanjutnya adalah 5 posisi kontrol sebagai restitusi. Nah, menurut Diana Gosan dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline ya, tahun 1998, ada 5 posisi kontrol murid, ya 5 posisi kontrol guru terhadap murid. Yang pertama adalah penghukum. Tadi sudah sama-sama kita membahas ya, penghukum adalah seseorang yang kejam, yang menyakitkan. Itu adalah posisi penghukum. Kamu hari ini tidak memakai ciput, sekarang kamu bersihkan toilet. Itu contoh dari penghukum. Kemudian yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini biasanya ditandai menggunakan suara yang pelan, suara yang lirih. Kamu apa tidak kasihan sama Bu Zunia? Kan Bu Zunia sudah mengajari kamu, masa kamu tidak mau mengerjakan tugas? Nah, itu adalah membuat merasa bersalah. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, membuat merasa bersalah membuat si korban atau membuat si murid itu tidak memiliki identitas yang positif. Kasihan sekali, mereka merasa gagal, selalu tidak berhasil karena merasa apapun yang dilakukannya selalu salah. Kemudian ada posisi teman. Posisi teman memposisikan diri guru sebagai teman-temannya murid.
ayolah bantu Pak Guru mengerjakan soal. Ayo, kamu pasti bisa, ayo kerjakan. Nah, akibatnya ketika kita ada di posisi teman, kita tidak dianggap guru yang berwibawa, tidak menghormati murid kita. Karena menganggap guru kita adalah teman kita. Buat apa saya menghormati teman saya? Dia kan teman saya. Nah, itu posisi yang ketiga. Kemudian yang pemantau. Pemantau itu sama seperti sebuah konsekuensi. Peraturannya apa? Foto. Kalau pada posisi pemantau adalah kita mengembalikan peraturan pada murid. Peraturannya apa? Hukumannya apa? Nah, itu adalah pemantau. Yang diharapkan Bapak Ibu setelah kita belajar dan berdiskusi hari ini, kita menjadi seorang manajer. Manajer adalah merangkul mereka, tetapi tetap memvalidasi bahwa kesalahan mereka harus diperbaiki dengan solusi yang mereka bisa temukan sendiri. Itu adalah sebuah manajer. Nah, bagaimana menjadi seorang manajer pada sebuah permasalahan? Oke, ini adalah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Restitusi bukan menebus kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakannya. Tadi kita sudah bersama-sama mengetahui nilai-nilai kebajikan yang sudah ditampilkan di layar. Itulah yang kita kuatkan, itulah yang kita fokuskan, bukan tindakan atau kesalahannya. Kemudian restitusi bermanfaat untuk menguatkan, berfokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita mencoba menerapkan segitiga restitusi. Kemarin sudah saya bahas bersama Bu Mary. Segitiga itu apa? Segitiga restitusi tentunya ada langkah-langkahnya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Makanya penting membuat keyakinan kelas agar mereka yakin apa yang mereka percayai. Nah, sebuah segitiga ini tidak harus urut. Nomor satu harus menstabilkan identitas, yang kedua harus validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan. Ini harus urut, tidak, sesuai dengan kondisi masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini ketika kita berada di tahap menstabilkan identitas, maka kita bisa menggunakan kalimat ini. Saya tahu, Buzunya tahu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Atau misalkan kita seperti saya sudah menerapkannya ya pada salah satu anak saya ketika dia sering terlambat ke sekolah. Saya tanya, kenapa kamu sering terlambat? Ya Bu, soalnya saya tidurnya pagi, terus saya tidak bisa bangun subuh, saya selalu siang. Lah sebelumnya kamu melakukan tindakan apa? Melakukan kegiatan apa? Saya bermain game Bu, saya bermain game Bu. Kita validasi, menstabilkan identitasnya. Kita stabilkan identitasnya. Saya tahu bermain game itu sangat menyenangkan. Ya, kita stabilkan. Bermain game memang sangat menyenangkan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Nah, dengan bermain game terlalu larut malam seperti itu, apakah baik untukmu? Nah, kita tanyakan kepada murid kita, ya, kita tanyakan kepada dia. Kita validasi tindakan yang salah, bahwa ketika dia bermain game terlalu larut sampai malam, sampai menghiraukan tugas dan pekerjaan lainnya, kita validasi tindakan itu adalah tindakan yang salah.
tapi biarkan dia itu menentukan bahwa tindakan itu memang salah. Ya. Apakah bermain game seperti itu baik untuk kesehatanmu? Pasti dia akan menjawab, enggak Bu, saya badannya pegal-pegal Bu. Nah berarti validasi tindakan yang salah ini berhasil. Nah selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah kira-kira keyakinan apa yang kamu percayai? Keyakinan kelas apa yang sudah terpatri dalam dirimu? Tidak terlambat atau disiplin. Nah, berarti dia sudah bisa merestitusi diri. Kita juga sudah bisa menerapkan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin berdiskusi dengan Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah Bapak Ibu memiliki sesuatu unek-unek? Lah nyusai gue orang berhasil tau Bu. Misalkan seperti itu. Sudah pernah melakukan Bapak Rido? Kita coba bareng-bareng melakukan restitusi ini. Kemudian barangkali ada sesuatu yang memang gagal, berarti ada yang salah. Siapa yang salah? Yang menerapkan. Siapa? Saya. Saya yang kurang ilmunya. Begitu Bapak Ibu. Bagaimana? Nanti dicoba. Oke. Saya sangat senang sekali. Terima kasih Pak Akmal. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada hal yang perlu didiskusikan? Bagaimana? Bu Meli, Bu Esa, Bu Ratna, Bu Umroh. Bagaimana? Gini. Buat keyakinannya kecanduan ya, kecanduan. Nah kita kembali pada tadi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Nah, kebutuhan dasar kalau bermain game itu kan memang sebuah kebutuhan dasarnya manusia, berupa kesenangan ini. Memang mereka perlu kesenangan ini, ya. Tapi kita kembalikan kepada yang bersangkutan. Kira-kira apakah kebutuhan hanya kesenangan saja? Nah, kita berdiskusi. Kalau anak-anak zaman sekarang yang saya tahu itu memang tidak bisa digalakin gitu. Yang misalnya digalakin keren cium pasti jangan melawan biasanya juga. Yes. Nah, dengan kita ngobrol baik-baik dengan saya juga sepertinya saya terlalu menggurui memberikan saran gitu ya. Mungkin dalam langkah-langkah ini kita tahu kebutuhan dasarnya adalah sebuah kesenangan dia. Kita validasi menggunakan segitiga restitusi. Kita validasi dulu, kita stabilkan identitasnya bahwa game itu memang menyenangkan. Kemudian kita kembalikan kepada anak itu. Kita validasi tindakan yang salah. Kalau misalkan kesenangan itu terlalu kita jalankan sampai melupakan misalkan kewajiban belajar, kemudian mengerjakan PR dan lain sebagainya. Apakah tindakan bermain game sampai kecanduan itu adalah kegiatan yang positif? Kira-kira apakah ada manfaatnya dengan kesenangan yang kamu lakukan ini? Nah, kita validasi tindakan itu. Barulah kita menanyakan keyakinan. Kira-kira kalau misalkan bermain game itu, apa yang kamu ingin tuju? Seperti yang sudah tadi kan saya memberikan gambaran bahwa semua tindakan itu memiliki tujuan. Kira-kira tujuannya mungkin seperti itu. Karena saya tidak berpengalaman. Atau mungkin Bapak Ibu memiliki pengalaman yang
apa sehingga mendapatkan solusi mungkin sharing sedang mencari solusi. Solusi itu susah soalnya apa ya? Mereka itu kan itu teman juga. Betul. Jadi dapur ya mari bulan terbatas ya di sekolah. Iya. Ya memang kolaborasi nih Pak. Harus kolaborasi antara siapa namanya orang tua dengan guru. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana? Apakah ada solusi lain dari Bapak Ibu? Ada diskusi? Bagaimana? Apakah ada didiskusikan lagi Bapak Ibu? Pasti Anda di sana sudah melakukan membuat keyakinan di dalam hasilnya masih ada yang bolos Tentu saja seperti itu ya. Kita berusaha untuk menerapkan ini semua Bapak Ibu, karena sebuah perubahan itu tidak mungkin instan. Tidak mungkin instan. Semampu kita, semaksimal kita menerapkan ini, walaupun pada awalnya memang tidak berefek, bahkan percuma melah seperti itu. Tapi lambat laun ketika kita terbiasa untuk melaksanakan segitiga eksklusi ini, konsistensi butuh proses sekali Bapak. Ya, karena sebuah ya sekarang kita tahu bersama Indomie goreng ini salah saja ada prosesnya, apalagi untuk menciptakan budaya yang positif seperti itu. Mungkin dari saya yang belum berpengalaman. Tapi beda dengan waktu pendidikan era tahun 2010 ke bawah itu cenderung kita pakai ketegasan, hukuman. Kalau apa tadi konsekuensi jarang, apalagi menurut saya ya dengan background yang saya dari swasta itu untuk konsekuensi itu kayaknya masih berat masih bisa. Ya itu mau tidak mau kita harus ada penegasan. Ternyata alhamdulillah, tapi untuk sekarang memang ramah anak memang kendala kita. 2010 saya terapkan soal anak ternyata siap bisa, tapi setelah ada undang-undang terbaru tentang ramah anak, kayaknya anak cenderung frontal pada itu kasih sanksi malah akhirnya dia frontal juga PR proses itu. Nah, ketika guru memberikan hukuman itu tadi kembali pada motivasi. Ya, motivasi sebenarnya murid itu membiarkan dirinya untuk dikontrol sebagai sebuah ilusi atau mereka betul-betul datang dari dalam. Itu kan yang menjadi pertanyaan deh Bapak. Nah, yang kita ingin tuju adalah motivasi yang datang dari dalam diri, menciptakan budaya yang positif. Datanya dari dalam diri, karena yang tadi yang eksternal itu tadi untuk menghindari hukuman, untuk hanya mendapatkan imbalan dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu? Mohon maaf atas kurangnya ilmu dan pengalaman saya. Saya maafkan. Terima kasih. Oke, alhamdulillah kita bersama-sama menciptakan budaya positif di lingkungan. Iya, betul. Memanusiakan manusia. Kalau kita ngobrol dari hati ke hati, itu pasti akan tersentuh tanpa buat rasa bersalah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah ada yang perlu dibahas lagi di diskusi kita kali ini? Ya kalau
Kira-kira kalau urutan tadi ya, resolusi, konsekuensi dan hukuman tadi kita terapkan secara berurutan, maksudnya terbalik. Artinya yang pertama misal si anak itu pertama kali melanggar, kita terapkan restitusi. Terus kedua kali kita terapkan konsekuensi. Misalnya kita melanggar lagi, konsekuensinya ini harus ini sama konsekuensinya itu. Nah ketiga melanggar lagi baru kita terapkan hukuman. Kira-kira kalau penerapannya pas apa? Boleh sekali Pak. Karena dalam pendidikan belajar dewantara itu kan ada tahapan-tahapannya ya. Nah tahapan yang paling akhir adalah memberikan hukuman. Boleh. Tapi yang harus kita terapkan iya ini. Karena mereka harus tahu karakter mereka dulu bahwa kegiatan mereka atau perilaku mereka itu memang salah. Dia sadar dulu. Kalau salah kita hanya memberikan hukuman. Kalau mereka salah nih, mereka tidak akan mau seperti itu. Tapi ini ya, kalau saya lihat mungkin hanya dari versi saya saja, mungkin dari rekan-rekan yang lain. Kalau anak-anak sekarang termasuk mungkin apa ya yang saya alami, saya tahulah orang yang maksudnya dari generasi sekarang dan kebetulan hidup sama saya begitu ya, maksudnya mentalnya lemah gitu loh, karena terlalu dimanja bahkan untuk sensitif terhadap teguran, dia akan merasa sangat terpukul kalau mendapat kritikan gitu loh anak-anak sekarang. Kalau dibandingkan dengan mungkin angkatan-angkatan yang dulu ya, lebih sering mendapatkan kalimat-kalimat yang mungkin agak keras, teguran yang memang bisa merubah dari si anak tersebut. Kalau cenderung anak sekarang mungkin kita ngalamin ya, kalau sama dulu mungkin di sini saja atau mungkin nggak tahu budaya emang di lingkungan yang lain seperti itu, sama dulu pun itu hampir kurang menghormati saja gitu loh. Karena kita menegur nandani itu, tapi saya kalau saya cocok berapa kali apa menang. Kalau dulunya kita sudah dipanggil dulu, kita udah gemetar dulu loh. Apalagi zaman mungkin dulu saya sekolah madrasah itu udah terus penting. Ya kalau sekarang nggak bisa. Makanya anak sekarang bahkan di dalam lingkungan kerjanya pun nanti mentalnya sangat lemah. Misal ditegur bosnya, ditegur atasannya itu balik-balik nangis. Saya begitu lah. Terdapat dalam kehidupannya enggak. Memang iya. Mengungkap fakta, bukan fakta yang ada di lapangan begitu ya Pak. Oke, mungkin dari saya, karena kita itu kan dulu hanya sebatas di sekolah saja. Kita sebelum kita menerapkan budaya positif di lingkungan kita, begitu. Misalkan kita mau benar-benar mau untuk menerapkan budaya positif ini bersama orang tua, kita bisa mengajak mereka untuk berkolaborasi untuk bersama-sama menciptakan budaya positif ini. Tapi kan kita di sekolah kita tidak ada audiensi antara orang tua dengan kita sebagai guru, sebagai pendidik. Nah, semampu kita di sekolah kita menerapkan budaya positif ini. Karena budaya positif ini akan menuju kita kepada visi misi sekolah. Nah, visi misi sekolah itu pastinya harus ada langkah-langkahnya nih Bapak Ibu. Nah, itu yang akan kita tuju adalah menciptakan dan mewujudkan. Oh iya, kan visi misi tidak hanya dibuat saja. Kita semampu kita untuk menerapkan disiplin positif ini. Lingkupnya kita, jangkauannya kita yang ada di sekolahan. Seperti itu. Kalau misalkan yang ada di rumah itu memang di luar kendali kita, karena itu sudah dilakukan oleh bapak ibu mereka sendiri. Tapi ketika kita membiasakan budaya-budaya yang positif yang seperti ini, mungkin mereka akan menciptakan motivasi yang terakhir dalam diri mereka sendiri.
mungkin mereka akan terbiasa untuk bisa jadi. Kita doakan yang terbaik. Begitu. Ibu, Bapak Ibu, apakah masih ada yang perlu didiskusikan? Ini monggo Bu Andi. Kalau yang kita buat tadi kan lebih siswanya. Oke. Kalau misalkan tidak ada yang lebih sebaliknya, kalau itu semangat yang buat siswa itu akhirnya karena nggak semangat belajar. Ya, terima kasih Bu Andi. Mungkin realita yang kita dapatkan memang seperti itu. Yang kita dapatkan realitanya seperti itu. Mungkin saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Jadi siswanya kurang bersemangat. Nah, kita yang sudah alhamdulillah sudah mendapatkan informasi yang saya rasa bagi saya ini sangat bermanfaat untuk saya, bisa menerapkan kalau dimulai dari diri. Kalau diri kita sudah mampu untuk melaksanakan ini, kita sampaikan kepada orang lain. Walaupun saya belum mampu, saya tetap memberikan informasi kepada teman-teman agar kita bareng-bareng. Karena berjalan sendirian itu sangat melelahkan, Bapak Ibu. Tapi kalau kita beramai-ramai kan enak, banyak temannya, bareng-bareng, bersama-sama. Makanya saya mengajak teman-teman, ayo kita bersama-sama. Begitu. Untuk mengubah pola pikir ataupun perilaku orang lain itu kan tentunya tidak mungkin gitu. Tidak mungkin. Siapa yang bisa mengontrol kita, siapa yang bisa mengendalikan kita, diri kita sendiri. Lebih seperti itu mungkin dari saya. Barangkali tidak memuaskan jawabannya, saya mohon maaf. Saya juga baru belajar. Bagaimana, Ibu, Bapak, apakah ada yang perlu didiskusikan lagi? Sudah cukup? Sudah cukup? Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita. Dan kita menjadi pemimpin pembelajaran yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, ayo kita buat kesepakatan kelas. Ini ya. Apa sih? Oke, terlihat ya. Di sini ada satu lembar kertas, selembar kertas yang akan menampung kesepakatan dari kamu. Kesepakatan kelas E7. Saya memiliki sticky notes. Apakah sudah ada yang pernah melaksanakan ini? Tidak ada? Belum pernah? Oke, kita laksanakan ya. Kesepakatan kelas ini kamu buat dari diri kamu dan untuk kamu sendiri. Caranya bagaimana? Silakan tuliskan kesepakatan menurut dirimu yang patut dilaksanakan di kelas ini dan di sekolah ini. Dimulai dari Bu Junior ya. Saya tuliskan ya nama saya, Junior. Di garis bawah, kesepakatan kelasnya adalah datang tepat waktu. Di sini ada kesepakatan kelas, datang tepat waktu. Saya tempelkan. Sudah paham? Oke, Bu Junior kasih ini. Yang perlu diingat dari kesepakatan kelas, jangan tuliskan kalimat yang negatif. Di
tidak boleh menggunakan kalimat yang negatif. Contoh, dilarang membolos. Jangan menggunakan itu. Diganti kalimatnya. Kira-kira gimana? Jangan menggunakan kalimat negatif. Kata jangan, dilarang, tidak boleh. Kalimat yang tepat untuk dilarang membolos itu apa kira-kira? Kalau datang tepat waktu itu tidak terlambat. Berangkat setiap hari. Kalau membolosnya pada jam pelajaran kira-kira apa kalimatnya? Pramuka setiap Jumat. Apakah ada yang belum? Mana mangan? Itu pice. Oke, ada yang belum? Sudah? Sudah semuanya? Di sini sudah ada kesepakatan kelas, nanti disuruh kelompokkan
dan kita yakini bersama kesepakatan ini. Nah, untuk menunggu Bu Senior mengelompokkan, saya minta kamu paham tugas guru maupun tugas murid. Saya ingin kamu menuliskan dirimu sebagai murid. Tugasnya apa sih? Tugasnya apa selain belajar kan ada ya. Di situ ada tugas kamu yang betul-betul harus dilaksanakan. Ini ada sticky notes lagi. Kamu bisa menuliskan tugasmu. Ya, kamu juga bisa menuliskan tugas guru di sini. Di sini kan lumayan luas ya. Kamu bisa bagi menjadi 2. Di sini ya, berikan contoh. Di sini kamu tuliskan tugas guru. Kemudian tugas murid. Tugas guru adalah menilai pekerjaan murid. Nah, tugas muridnya berarti apa? Mengerjakan? Betul. Kemudian ditempel. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Orang bersepatu ke rumah.
Guys, kita harus detail ya. Ada baik yang mambang. Salah mas. Saya simpulkan ya, dari kesepakatan kelas ini, dari kesepakatan kelas sudah saya kelompokkan ada beberapa kelompok. Yang pertama perihal waktu. Yang pertama bangun lebih awal, kemudian tepat waktu mengumpulkan tugas, memakai seragam dan mandi dengan rapi, datang tepat waktu, berangkat setiap hari, berangkat pramuka, rajin berangkat pramuka, melaksanakan piket, bayar kas dengan rutin. Saya harus datang sekolah tepat waktu, saya wajib mengikuti pelajaran pada saat jam pelajaran. Saya harus datang tepat waktu, piket sesuai jadwal, melaksanakan piket sesuai jadwal, piket kelas setiap hari, meninggalkan jam pelajaran setelah jam pelajaran selesai. Nah, kira-kira dari semua kesepakatan ini, keyakinan apa? Yang pertama, keyakinannya bagaimana? Keyakinannya adalah tepat waktu. Apa lagi? Tadi saya mendengar kata-kata apa? Disiplin. Kemudian keyakinan kesepakatan bagian kedua adalah kelas bersih, menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempat sampah. Nah, keyakinan apa yang kamu temukan? Menjaga kebersihan. Kemudian bagian yang ketiga, tenang pada saat jam pelajaran dimulai, mendengarkan guru saat menjelaskan, mendengarkan setiap ada yang berbicara di depan, walaupun teman sendiri. Kalau ini yang kedua, kebersihan kelas dan tugas itu tadi sudah dibahas ya. Kemudian senantiasa sopan terhadap orang lain, saling menghargai. Berarti keyakinan apa? Menghargai.
Siapapun yang sedang berbicara harus kalian hargai. Siapapun itu. Kemudian bagian yang selanjutnya adalah berusaha menjadi orang baik, tetaplah semangat, berkata jujur, berusaha untuk mengurangi kata kasar. Ya, diganti menggunakan kata-kata yang baik. Saya harus semangat belajar, tetap semangat, ikut bekerja sama, mengerjakan tugas. Nah, kira-kira keyakinan yang selanjutnya adalah berbuat Baik. Selain itu adalah kerja Sama. Nah, ini ada 6 keyakinan kelas yang nanti Bu Junior akan buat, kemudian Bu Junior akan tempelkan di belakang tugas guru dan tugas murid. Tugas guru menjelaskan materi dan mendidik murid, memberikan nasihat, sabar dalam mengajar. Saya ingin tanya, saya menarik dengan ini. Tugas guru adalah sabar dalam mengajar. Apakah ada yang kurang sabar untuk mengajar di Etusu? Ada? Gimana? Gimana? Oke, biarkan nanti ini saya tempel di belakang ya. Apa adanya. Biar nanti kalau ada yang bersangkutan pembaca bisa saja menyadarkan beliau. Semoga siapa yang nulis begitu? Kami semua yang menginginkan demikian. Ya, dalam sebuah tim saling menyalahkan itu tidak dibenarkan. Jangan kue-kue. Kalau kue-kue berarti itu juga termasuk menyalahkan. Kalau misalkan ada yang tanya nih, ya, kalau misalkan ada yang tanya di sini, misalkan ini sabar dalam mengajar. Loh, siapa ini yang nulis ini? Emangnya siapa yang tidak sabar? Emangnya saya yang tidak sabar? Siapa yang nulis ini? Saya. Semuanya kompak menjawab, kami semua yang menginginkan demikian. Jangan malah, weh siapa kowe, weh siapa weh? Nanti malah kebiasaan nanti. Kalau misalkan ada yang tanya, weh nopal. Harus kembali pada keyakinan kelas. Kerjasama. Siapa sih yang tulis itu semua? Kami semua yang menginginkan itu. Kan tidak hanya personal, satu orang saja kan tidak demikian. Ya, kalau misalkan saya memang merasa kalau Bu Junior itu mengajarnya kurang sabar, itu tidak hanya dirasakan satu orang saja, saya yakin. Karena saya bisa menilai, kamu bisa menilai kalau Bu Junior ngajarnya kurang sabar, itu sudah berjalan 1 semester. Masa ya kita tidak bisa menilai satu orang? Dan apakah itu hanya penilaian subjektif? Kan tidak ya. Di sini adalah objektif kepada semuanya. Di sini.
Oke, keseluruhan saya bisa apa ya namanya menyimpulkan dari tugas guru dan tugas murid. Saya ingin tanya, apakah kebutuhan perhatian kalian sudah terpenuhi? Kenapa tidak ada yang menuliskannya? Lupa? Apakah saking seringnya kalian dibebankan tugas sampai menyampingkan sebuah perhatian dan kasih sayang juga cintanya guru-guru kepada kalian? Nyampe lupa sih, yang dituju hanya tugas dan belajar. Saya membaca di sini. Apakah kasih sayang yang kalian butuhkan di sekolah sudah terpenuhi? Kenapa tidak ada yang menuliskannya? Apakah ada yang membutuhkan kertas sticky notes lagi? Ada yang membutuhkan lagi? Siapa yang membutuhkan? Kalau kalian tidak menuliskan di sini, bagaimana orang lain akan tahu kebutuhannya kalian? Bilang terus. Ada lagi? Siapa? Ada lagi? Apakah ada lagi? Siapa? Apakah ada lagi? Apakah kebutuhan kolaborasi kalian sudah terpenuhi? Kalian berkolaborasi dengan guru. Apakah pendapatnya kamu sudah bisa dilaksanakan oleh guru? Misalnya, kamu itu memberikan sebuah solusi untuk sebuah permasalahan. Terus apakah guru itu menerima pendapatmu? Apakah ada yang membutuhkan lagi? Ada yang membutuhkan lagi? Bukan aku lebih disebut salah. Kenapa ya? Kenapa laki-laki suka seperti itu ya? Mola mom. Biasa, itu palalan. Apakah ada lagi? Tidak ada.